Zaid, Papa punya kabar baik. Apa kamu ingin mendengarnya? Tanya Riyad dengan wajah berseri-seri menatap anak lelakinya itu. Zaid menautkan kedua alisnya sambil tersenyum hangat menyambut kedatangan Riyad dan Dian di ruangan itu. Setelah pasangan itu duduk di sofa yang sama sepertinya, Zaid pun membalas ucapan sang ayah. Apa itu, Pa? Tanya Zaid penasaran. Tidak lama lagi keluarga kecil kita akan kedatangan seorang anggota baru, jawab Riyad setengah-setengah agar Zaid semakin penasaran. Zaid nampak berpikir. Iya, apa yang dikatakan oleh Riyad memang benar, mereka akan kedatangan anggota baru yaitu kedua anak kembar Marisa. Calon keponakanku, kan, Pa? Anak-anaknya Marisa, ucap Zaid masih dengan alis yang saling bertautan. Bukan, Zaid. Bukan mereka, tetapi kita akan kedatangan anggota baru selain si kembar itu. Coba tebak siapa? Goda Riyad sambil memeluk tubuh Dian yang duduk di sampingnya. Dian hanya diam sambil terus memperhatikan ekspresi wajah Zaid. Ia takut Zaid marah atau malu setelah mendengar berita itu. Siapa sih, Pa? Papa suka bikin penasaran deh, ucap Zaid sambil menggaruk kepalanya yang sama sekali tidak gatal. Riyad kembali melebarkan senyumnya kemudian mengelus perut Dian dengan lembut. Sebentar lagi kamu akan menjadi seorang kakak untuk bayi yang sedang dikandung oleh Mama Dian. Jantung Dian berpacu dengan sangat cepat. Ia begitu gugup menunggu ekspresi anak lelaki suaminya itu. Zaid mengembangkan senyumnya. Ia bahkan membulatkan matanya setelah mendengar ucapan sang ayah. Benarkah? Apa kalian serius? Pekiknya setengah tidak percaya. Ya, itu benar dan kami sangat serius, jawab Riyad. Zaid bangkit dari tempat duduknya kemudian menghampiri sang ayah dan memeluknya dengan erat. Selamat, Pa. Aku sangat senang mendengarnya. Mata Dian berkaca-kaca. Ia tidak menyangka bahwa Zaid akan menerima kehamilannya dengan sukacita. Benar, kan apa kataku? Zaid pasti senang mendengarnya, tutur Riyad sembari merengkuh pundak Dian. Selamat ya, Ma. Zaid senang kau mendengarnya. Akhirnya rumah ini akan semakin ramai dengan kehadiran bayi kalian, ucap Zaid sembari menghampiri Dian. Karena saking senangnya, Zaid bahkan iseng memberitahu Marisa tentang kehamilan Mama Dian. Tanpa sepengetahuan Riyad dan Dian, diam-diam Zaid menghubungi adik perempuannya itu. Saat itu Marisa tengah menemani Marcelo di ruang pribadinya. Sebenarnya wanita itu bukan menemani suaminya yang sedang sibuk, malah sebaliknya. Pekerjaan Marcelo terganggu karena Marisa terus saja menciumi wajah lelaki itu tanpa henti. Ca, berhentilah sebentar. Nanti di kamar kamu bisa cium aku sepuasnya, ucap Marcelo, mencoba membujuk Marisa yang kini sedang duduk di atas mejanya. Mood wanita itu benar-benar tidak bisa ditebak. Kadang membuat Marcelo kebingungan sendiri dibuatnya. Jangankan peduli, ia terus saja menciumi wajah suaminya tanpa mempedulikan ekspresi Yo yang kini duduk di tepat di depan mereka. Walaupun ia sudah terbiasa dengan sikap konyol Marisa dan Marcelo, tetapi ia tetap saja merasa risih jika dihadapkan dengan adegan hot pasangan itu. Jiwanya pun ikut meronta-ronta dan ingin merasakan hal yang sama. Beruntung sekarang ia sudah bukan jomblo akut lagi. Ada Sofia yang kini menjadi sasaran empuknya. Di saat Marisa masih mengganggu pekerjaan suaminya, tiba-tiba saja ponselnya berdering. Ponselmu berdering, Ca. Apa kamu tidak ingin menerima panggilan itu? Ucap Marcelo sembari melirik ponsel milik Marisa yang tergeletak di atas mejanya, tepat di samping paha wanita itu. Marisa menghentikan aksinya kemudian meraih ponsel tersebut. Ia memperhatikan tulisan yang tertera di layar ponselnya dan ternyata nama Zaid lah yang kini terpampang. Kak Zaid. Gumam Marisa yang kemudian segera menerima panggilan itu. Marisa turun dari meja Marcelo kemudian berjalan menuju sofa, yang letaknya tidak jauh dari meja kerja suaminya. Marcelo menghembuskan napas lega karena untuk sementara ia terbebas dari macan bunting yang lagi rese tersebut. Ya, Kak. Marisa, aku punya kabar baik untukmu, ucap Zaid sambil terkekepelan di seberang telepon. Benarkah? Kabar baik apa itu, Kak? Tanya Marisa dengan wajah semeringah. Ia penasaran berita baik seperti apa yang akan diberitahukan oleh Zaid kepadanya. Marisa, sebentar lagi kita akan menjadi kakak buat dede bayi yang sedang dikandung oleh Mama Dian, ucap Zaid penuh semangat. Apa?
Hamil? Pekik Marisa sambil membulatkan matanya. Ya, Mama sedang hamil, jawab Zaid. Wajah Marisa tiba-tiba saja murung dan tidak lagi bersemangat seperti sebelumnya. Marisa tidak bisa bicara apapun lagi. Ia benar-benar terkejut setelah tahu bahwa ibunya tengah mengandung sekarang. Marisa terus mendengarkan celotehan Zaid yang terdengar sangat bahagia hingga akhirnya panggilan mereka pun terputus. Ekspresi wajah murung Marisa membuat Marcelo menjadi penasaran. Kenapa, Cha? Tanya Marcelo yang masih duduk di kursi kesayangannya. Ibu hamil, Dad. Marcelo membulatkan matanya mendengar ucapan Marisa. Ia pun ikut bahagia karena akhirnya pasangan itu mendapatkan momongan untuk yang kedua kalinya. Namun, kali ini mungkin lebih spesial karena mereka mendapatkannya ketika usia mereka yang sudah tidak lagi muda. Baguslah kalau begitu. Aku pun sangat senang mendengarnya. Tapi, kenapa wajahmu sendu begitu, Cha? Apa kamu tidak senang mendengarnya? Aku takut, Dad. Aku takut ayah dan ibu tidak akan mempedulikan aku lagi setelah mereka memiliki bayi itu, lirih Marisa. Ya, biarkan saja mereka. Lagi pula, kamu kan sudah punya aku yang akan selalu mempedulikan dirimu sampai kamu sendiri merasa bosan karena terus aku perhatikan, goda Marcelo sambil terkekeh. Wah, Nyonya Dian sudah hamil saja. Bagaimana dengan Sofia? Apa sudah ada tanda-tanda kehamilannya? Batin Yo sambil menggaruk tengkuknya. Karena macan bunting sedang galau, pekerjaan Marcelo pun ditunda. Ia mengajak Marisa kembali ke kamar utama sembari mencoba menenangkan wanita itu. Hei, Cha. Kamu itu sudah besar, kenapa masih cemburu sama calon adik bayimu yang bahkan belum kelihatan batang hidungnya? Bukan besar lagi, perutmu saja sudah sebesar ini. Marcelo terkekeh sambil mengelus perut Marisa yang sudah membuncit karena saat ini usia kandungan Marisa sudah memasuki bulan ke-6. Marisa menghembuskan napas berat dengan wajah yang masih terlihat sendu. Tapi aku masih ingin mendapatkan perhatian dari kedua orang tuaku, Daddy. Aku khawatir setelah mereka memiliki bayi, mereka akan melupakan aku, tuturnya. Marcelo meraih tubuh Marisa ke dalam pelukannya. Kan sudah aku bilang sama kamu, biarkan mereka dengan kehidupan mereka, Cha. Mereka juga berhak bahagia sama seperti dirimu. Sekarang kamu bukan anak kecil lagi. Kamu sudah tidak pantas merengek pada mereka, tapi merengeklah padaku karena sekarang akulah yang menggantikan posisi mereka untukmu. Menjagamu, memperhatikanmu, memanjakanmu dan... Marisa mengangkat kepalanya kemudian mendongak pada lelaki itu. Dan apa? Menindihmu. Lanjutnya sambil tergelak. Marisa memasang wajah malas dan kembali menyandarkan kepalanya ke dada bidang Marcelo. Tuh, kan, Daddy tuh suka bikin kesal. Kalau diajak ngomong tidak pernah serius. Otaknya selalu traveling kemana-mana. Gak jauh-jauh dari yang namanya ranjang. Kesal Marisa. Marcelo yang masih tergelak, mencoba menahan tawanya kemudian mulai mengajak Marisa bicara dengan serius. Tapi beneran, Cha. Aku serius tentang peranku sebagai pengganti kedua orang tuamu. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan bagaimana sikap mereka nantinya kepadamu. Yang terpenting sekarang, aku akan tetap bersama kalian, kamu dan anak-anak kita hingga akhir hayatku, ucap Marcelo sembari mengecup puncak kepala Marisa. Oh, iya. Bukankah besok jadwal kita memeriksakan kandunganmu, Cha? Apa kamu ingin melewatkannya lagi sama seperti bulan-bulan yang lalu? Sambung Marcelo. Ya, sudah beberapa bulan Marisa menghindari pemeriksaan kandungannya. Ia masih rajin meminum vitamin ibu hamil yang diberikan oleh dokter, tetapi dia tidak ingin melakukan pemeriksaan USG lagi. Entahlah, jawab Marisa. Sementara itu di kamar Joe dan Sofia. Saat itu Sofia baru saja selesai merapikan tempat tidur mereka. Joe menghampiri wanita itu dan memeluknya dari belakang sambil mengelus perut Sofia yang masih rata. Bagaimana? Apa sudah ada tanda-tanda Yo dan Sofia Junior di sini? Tanya Yo. Sofia tersenyum kecut. Ini baru 2 bulan setelah hari pernikahan mereka, tetapi Yo sudah ratusan kali mempertanyakan hal itu padanya. Sofia pun sebenarnya ingin sekali cepat-cepat hamil, tetapi Tuhan masih belum memberikan kesempatan itu kepadanya. Lagi pula pernikahan mereka pun baru seumur jagung, hanya saja Yo sudah tidak sabar ingin memiliki momongan. Mungkin karena usianya yang sudah tidak muda lagi, membuat Yo sangat mendambakan kehadiran seorang Yo Junior di kehidupan mereka.
Masih belum, Mas. Sofia membalikkan tubuhnya kemudian menatap lelaki itu dengan wajah sendu. Maafkan aku, lirih Sofia. Gyo tersenyum walaupun sebenarnya jauh di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, ada sedikit rasa kecewa. Namun, ia tidak ingin menampakkan kekecewaannya kepada istri kecilnya itu. Lagi pula ia pun sadar, semua itu bukanlah kesalahan Sofia. Kenapa kamu harus meminta maaf padaku, Sofiaku sayang? Gyo merapikan rambut Sofia yang berantakan kemudian menyisipkannya ke samping telinga wanita itu. Aku merasa tidak enak, Mas. Tidak masalah. Kita masih punya banyak waktu untuk mencobanya. Jika gagal, kita coba terus hingga berhasil. Ucap Yo dengan penuh semangat. Itu sih memang hobinya Mas, kan? Tiap malam tidak pernah absen kecuali saat Sofia mendapatkan tamu bulanan, jawab Sofia sambil menekuk wajahnya. Heh, tapi kamu juga suka, kan? Sudah tidak usah mengelak. Siapa yang biasanya mengganggu senjata keramatku ketika aku sedang tidur? Ayo, ngaku. Ucap Yo sembari memegang kedua pipi Sofia dengan kedua tangannya. Habisnya lucu, Mas. Masnya tidur tapi tuh senjata manggut-manggut aja. Apalagi ketika disentuh, sahut Sofia sambil tergelak mengingat senjata Yo yang terus aktif walaupun sang pemilik sudah tertidur. Benarkah? Apa dia terlihat seperti ini? Yo melirik sesuatu di bawah sana yang sudah bergerak-gerak karena Sofia sudah memancingnya untuk bangkit. Sofia kembali tergelak melihat celana Yo yang terlihat penuh karena senjata keramat itu kembali aktif. Kamu senang sekali, ya? Ayo, kemari. Tanggung jawab, ucap Yo sembari mengangkat tubuh Sofia dan membawanya ke atas tempat tidur kemudian menindihnya. Mau gaya apa? Ayo, cepat katakan. Hari ini Riyad dan Dian bertamu ke kediaman Marcelo dan Marisa. Mereka berniat menyampaikan berita bahagia itu kepada Marisa dan suaminya. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, ternyata keluarga kecil itu sudah mengetahuinya lebih dulu dari Zaid. Tidak apa, percayalah padaku. Riyad menggenggam erat tangan Dian dan menuntunnya memasuki mansion Marcelo. Ternyata kedatangan mereka sudah ditunggu-tunggu oleh Marcelo dan Marisa. Selamat datang, Tuan Riyad, ayah mertuaku, goda Marcelo sembari merentangkan tangannya kepada mertua sekaligus sahabatnya itu. Kamu memang tidak pernah berubah, Marcelo. Kamu tetap lelaki menyebalkan yang suka menggodaku, balas Riyad sembari memeluk tubuh Marcelo dan menepuk-nepuk punggungnya. Sedangkan Marisa segera menghambur ke pelukan sang ibu yang sudah hampir 1 bulan ini tidak pernah menemuinya. Tuh, kan, ibu. Dede belum lahir aja, Marisa sudah dilupakan. Apalagi kalau Dede sudah lahir, keluh Marisa di dalam pelukan sang ibu. Dian menatap Riyad ketika Marisa mengucapkan hal itu kepadanya. Ia bingung harus menjawab apa pada anak perempuannya tersebut. Jangan terlalu dipikirkan, Riyad. Dia itu seperti anak kecil yang sedang cemburu pada calon adiknya, bisik Marcelo sembari mengedipkan matanya kepada Riyad. Riyad menutup mulutnya agar tawanya tidak kedengaran oleh bumil sensitif itu. Marcelo mempersilakan Riyad untuk duduk bersamanya dan mulai berbincang di ruangan itu. Sedangkan Marisa memilih berbincang bersama ibunya. Bu, janji ya sama Marisa. Jika nanti Dede lahir, ibu tidak akan melupakan Marisa, lirihnya dengan mata berkaca-kaca menatap Dian. Ya, Marisa sayang. Ibu berjanji padamu. Kamu adalah anak perempuan ibu yang paling istimewa, paling spesial dan tidak akan pernah ada yang mampu menggeser posisimu di hati ibu, nak. Dian menitikkan air matanya ketika mengucapkan hal itu kepada Marisa. Ya, mengingat perjuangan Marisa sampai berada di titik ini bukanlah hal yang mudah. Marisa bahkan sudah berjuang ketika ia mulai menarik napasnya di dunia ini. Benar ya, Bu? Ibu janji. Ya, nak, ibu berjanji padamu. Sementara para keluarga pemilik mansion sedang asik berbincang, memperbincangkan masalah kehamilan Dian yang baru memasuki bulan ketiga. Sofia sedang asik membantu pekerjaan para pelayan. Walaupun ia sudah menjadi istri dari seorang Yo, tetapi ia tidak pernah sungkan membantu pekerjaan para pelayan di mansion itu. Hei, sini, bantuin aku. Sofia memanggil salah seorang bodyguard untuk membantunya memegang tangga portable yang sedang ia naiki. Saat itu Sofia tengah membersihkan kaca depan mansion dan untuk menggapai bagian yang tinggi, ia menggunakan alat tersebut. Ya, Nona.
Tolong pegangin, jangan sampai aku jatuh ya. Tita Sofia sembari menunjuk tangga yang sedang ia naiki. Baik, Nona. Sang bodyguard pun memegangi benda tersebut dengan erat. Sedangkan Sofia melanjutkan pekerjaannya di atas sana. Nona, panggil bodyguard sambil terus memegangi tangga agar Sofia tidak terjatuh. Ya, bukankah masih banyak pelayan lain yang bisa mengerjakan pekerjaan ini? Bagaimana jika Tuan Yo melihat hal ini, bisa-bisa Tuan Yo marah besar, ucap bodyguard dengan wajah cemas. Terdengar suara Sofia yang sedang terkekeh di atas. Tuan Yo tidak akan marah, kamu tenang saja, sahutnya dengan sangat yakin. Tiba-tiba saja kepala Sofia mendadak pusing. Kepalanya terasa berputar-putar 7 keliling hingga akhirnya tubuhnya pun ikut oleng dan terjatuh. Bruafkak. Beruntung, bodyguard itu sigap. Ia segera menangkap tubuh Sofia yang jatuh melayang. Untuk beberapa saat, bodyguard terdiam sambil memperhatikan wajah Sofia yang memucat dengan mata terpejam. Nona Sofia, Anda tidak apa-apa? Tanya bodyguard. Belum sempat Sofia menjawab pertanyaan sang bodyguard, terdengar suara berat seseorang dari belakang mereka. Heh, sedang apa kalian di sana? Sontak bodyguard menoleh dan Sofia bergegas turun dari tubuh sang bodyguard setelah tahu bahwa Yo sedang menatap mereka dengan wajah kesal. Maafkan saya, Tuan. Saya hanya membantu Nona Sofia saja, ucap bodyguard sambil menundukkan kepalanya. Kau, kembalilah ke tempatmu, titah Yo kepada bodyguard. Siap, Tuan. Bodyguard pun bergegas pergi dari tempat itu. Dan kau? Yo menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Sudah berulang kali Yo mengatakan pada istri kecilnya itu agar tidak melakukan pekerjaan berat. Namun, wanita itu memang tidak pernah mau diam. Selalu melakukan apa yang menurutnya benar. Bukankah sudah sering aku katakan padamu bahwa kamu, belum habis Yo berkata-kata, Sofia sudah memotongnya. Tidak usah melakukan pekerjaan berat karena masih banyak pelayan lain yang melakukannya. Ya, aku tahu, Mas. Tapi entah mengapa tanganku ini gatal kalau lihat ada pekerjaan yang belum dikerjakan oleh pelayan, jawab Sofia. Alasan? Aku tidak mau tahu, setelah ini kamu harus dihukum karena sudah berani melanggar perintahku. Apalagi kamu sudah membuat aku kesal dengan berpelukan bersama bodyguard itu. Berpelukan? Siapa yang berpelukan, Tuan Yo? Aku itu terjatuh dan bodyguard menolongku, kesal Sofia sambil menekuk wajahnya. Tidak mau tahu, ucap Yo sambil berlalu. Yo berjalan cepat meninggalkan Sofia di belakang. Dengan setengah berlari, Sofia mencoba mensejajarkan langkahnya bersama lelaki itu. Padahal saat itu kepalanya masih terasa pusing dan berputar-putar. Mas, kamu cemburu, ya? Tanya Sofia sembari melirik wajah Yo yang terlihat lebih beringas dari biasanya. Menurutmu? Jawabnya tanpa menoleh sedikit pun dan tatapan lelaki itu terus fokus ke depan. Cemburu? Nah, itu kamu tahu. Dengan secepat kilat Yo berbalik dan menghadap ke arah Sofia yang masih mengikutinya di belakang. Sofia sampai terkaget-kaget ketika lelaki itu sudah berdiri di hadapannya. Yo bahkan menunjuk wajah Sofia dengan jari telunjuknya. Kepalaku pusing, Mas. Beruntung bodyguard itu sigap menangkap tubuhku, kalau tidak mungkin aku sudah jatuh ke lantai. Ini saja kepalaku masih terasa pusing dan tempat ini pun terasa berputar-putar 360 derajat dan aku tidak tahu kenapa, jelas Sofia. Yo menautkan kedua alisnya dan sekarang wajahnya terlihat panik. Ia memegangi kedua pipi Sofia dan menatapnya lekat. Benarkah? Jangan-jangan kamu sedang sakit? Coba lihat wajahmu, wajahmu begitu pucat. Aku tidak tahu, apa mungkin aku mengalami anemia, ya? Soalnya, kan tiap malam aku begadang terus, sindir Sofia. Benarkah seperti itu? Ya, siapa tahu, kan? Sebaiknya kamu kembali ke kamar dan beristirahatlah, nanti aku panggilkan dokter untukmu, ucap Yo sembari menuntun istri kecilnya itu menuju kamar mereka. Setibanya di kamar, Yo memerintahkan Sofia untuk berbaring di tempat tidur mereka sembari menunggu kedatangan dokter. Dokternya masih di perjalanan, tunggulah sebentar lagi, ucap Yo. Tidak berselang lama, dokter pun tiba di halaman depan mansion. Kebetulan saat itu Marisa dan Marcelo baru saja mengantarkan kepulangan Dian dan Riyad. Bukankah itu mobil dokter? Siapa yang memanggilnya?
Tanya Marisa kepada Marcelo. Aku juga tidak tahu, jawab Marcelo. Tepat di saat itu Yo tiba di sana. Yo segera menghampiri dokter dan menyambut kedatangannya. Selamat siang, dok. Mari, saya antar ke kamar saya. Istri saya sedang istirahat di sana. Katanya kepalanya pusing, apa mungkin dia sedang mengalami anemia, ya? Tanya Yo tanpa basa-basi sambil menyalami dokter tersebut. Selamat siang juga, Tuan Yo. Sebaiknya saya periksa dulu, biar kita tahu apa penyebabnya, jawab dokter. Marisa dan Marcelo menghampiri Yo dan dokter tersebut. Mereka penasaran dan ingin tahu siapa sebenarnya yang sedang sakit. Siapa yang sakit, Yo? Tanya Marcelo. Istri saya, Tuan. Dia bilang kepalanya sakit dan terasa berputar-putar, sahut Yo sembari membungkuk hormat ketika lelaki itu menghampirinya. Apa jangan-jangan Sofia hamil? Aku kan dulu juga begitu, kepalaku sakit tanpa sebab dan bahkan aku sampai pingsan dibuatnya, tutur Marisa sambil terkekeh pelan, mengingat pertama kali ia mengetahui bahwa dirinya sedang hamil. Apa itu benar, Nona? Berarti Sofia sedang hamil sekarang? Tanya Yo antusias. Ya, bisa saja, kan? Ya, kan, dok? Ucap Marisa. Dokter hanya menganggukkan kepalanya pelan sambil tersenyum hangat kepada Marisa. Mereka pun segera melangkah menuju kamar Yo, di mana Sofia menunggu kedatangan dokter. Setibanya di ruangan itu, dokter segera melakukan tugasnya, memeriksa keadaan Sofia saat itu. Dokter mengecek tekanan darah Sofia dan ternyata wanita itu baik-baik saja. Jangan-jangan apa yang dikatakan oleh Nona Marisa benar, gumam dokter sambil memijit pelipisnya. Saya kenapa, dok? Tanya Sofia panik. Kapan terakhir kali Anda mendapatkan tamu bulanan, Nona Sofia? Tanya dokter balik sembari menggeledah isi tasnya dan mencari-cari sesuatu. Bulan kemarin masih dapat, dok. Dan bulan ini, Sofia mencoba mengingat-ingat tanggal biasanya ia mendapat tamu bulanan. Bulan ini telat, 1, 2, 3 ya, 3 hari. Seharusnya 3 hari yang lalu saya sudah dapat, dok. Memangnya kenapa sih, dok? Apa anemia dapat menyebabkan tamu bulananku terlambat? Tanya Sofia. Akhirnya dokter menemukan benda yang sejak tadi ia cari-cari. Dokter itu tersenyum kemudian memperlihatkan benda itu kepada Sofia. Sebaiknya kita tes dulu. Mari, Nona. Sofia membulatkan matanya dengan sempurna. Bahkan mulutnya pun ikut-ikutan membulat, tetapi ia tutup dengan tangannya. Ya, jadi saya. Sebab itulah kita cek dulu, siapa tahu benar, kan? Dokter itu tersenyum kepada Sofia dan membantunya bangkit dari tempat tidur. Pelan-pelan, Nona. Dokter memegangi tubuh Sofia dengan erat karena kepala Sofia masih terasa sangat berat. Setibanya di dalam kamar mandi, dokter pun segera melakukan tugasnya. Loh, Sofia kenapa dibawa ke kamar mandi? Gumam Yo heran. Apa, kamar mandi? Pekik Marisa. Setelah itu Marisa pun tersenyum lebar. Wah, jangan-jangan benar apa kataku, Sofia itu sedang hamil. Sambung Marisa sambil memukul lengan Yo. Marcelo menepis tangan Marisa kemudian menggenggamnya dengan erat. Kondisikan tanganmu, Ca. Kesal Marcelo. Yo nampak semeringah mendengar ucapan Marisa dan ia sangat berharap, apa yang dikatakan oleh Marisa itu benar. Jika benar Sofia sedang hamil, berarti rumah ini akan semakin ramai dengan suara tangisan bayi. 2 bayi kita, bayi Om Yo, sama bayinya ibu. Wah, aku tidak bisa membayangkan. Marisa heboh sendiri. Sedangkan Marcelo hanya bisa menggaruk tengkuknya. Ia tidak bisa membayangkan bahwa mansion mewahnya akan dipenuhi oleh bayi-bayi.